Tapi siapa sangka di balik satu gulungan leker yang renyah ada kisah tentang keberanian, ketekunan dan keteguhan hati. Aku di sana kerja sebagai manajer, kan jalan-jalan di Amsterdam. Tiba-tiba aku ketemu kayak snack barnya ada, karena saat itu baru satu pemain. Seperti yang kita ketahui ya, kita semua itu suka banget ngemil ya. Tapi siapa sangka di balik satu gulungan leker yang renyah ada kisah tentang keberanian, ketekunan dan keteguhan hati. Nah, hari ini saya bersama sosok di balik brand Leker Snack, sebuah usaha camilan yang bukan cuman enak di lidah tapi juga punya cerita menginspirasi. Mari kita mulai. Selamat siang Ibu Lia. Halo, Boleh selamat perkenalkan siang. diri? Iya. Boleh diceritain sedikit, saya langsung aja nih ya, karena saya udah penasaran banget nih dengan kisahnya gitu. Sebelumnya Bu Lia, backgroundnya apa sih kalau boleh tahu? Background aku kuliah untuk komunikasi. Sekarang sebenarnya aku juga masih kerja di Alce Bakery, itu juga cemilan Belanda juga. Aku di sana kerja sebagai manajer. Terus karena kita dari ownernya juga orang Belanda yang married sama orang Indonesia, akhirnya aku bisa juga bikin usaha sendiri, yaitu Leker Snack ini. Luar biasa. Jadi ya kalau strop waffle itu kan cemilan yang manis, kalau betul. aku yang gurih dan asin. Oke, jadi menyatu ya, kesinambungan Menyatu. gitu, dan nggak juga Yes, benar. pekerjaan juga nggak ini ya gitu. Nggak Fleksibel, Iya betul fleksibel, sekali, fleksibel, fleksibel maksudnya fleksibel, gitu. Nah, kisah di balik Leker Snack ini sendiri tuh apa sih yang menjadi pertama kali Ibu memutuskan untuk membuat jajanan leker ini gitu? Sebenarnya kisah aku ini berawal dari iseng-iseng. Oke, iseng-iseng ya jadi teman-teman ya. aku nggak pernah menyangkakan seperti ini gitu ya. Aku ingetnya tuh waktu itu aku visit pertama kali ke Belanda. Itu aku kan jalan-jalan di Amsterdam. Tiba-tiba aku ketemu kayak snack barnya di sana. Itu unik, jadi dia bisa beli kroket atau goreng-gorengan itu dia dari belakang tembok, jadi masukin koin, ambil produknya terus dimakan. Oke. Nah, saat itu ada kroket, terus aku penasaran, wah Belanda juga punya kroket. Pas aku coba, aku agak shock karena beda ya rasanya dengan kroket yang kita punya. Oke. Kroket di Belanda itu yang lebih aku bikin kaget lagi, ternyata kuat sekali rempah-rempah dari Indonesia. Oke, jadi Kayak gitu. uniknya di situ ya, Uniknya Bu di situ ya, aku gitu. kaget, sedangkan kroket kita sendiri itu rempahnya Malah masih lebih hambar ya gitu. ya, kayak biasanya flat ya. gitu Betul, ya. betul. Akhirnya aku makan, aku suka, aku jadi tertarik, pengen lebih tahu kok bisa begini ya teksturnya, betul. lembut, kok bisa rempahnya seperti ini. Akhirnya begitu pas aku balik ke Indonesia, aku iseng-iseng buat dengan resepku sendiri ya. Oke. Ya aku pikir kayaknya ada ininya gitu. Akhirnya aku bikin, terus aku kasih ke suamiku bilang, kamu beli di mana? Oh, dikira beli. Iya, kok Luar rasanya biasa. kayak yang ada di Belanda, dan Betul, aku betul. bikin sendiri. Luar gitu. biasa. Jadi awalnya seperti itu sih. Oke, jadi karena Dari- suami suka juga karena ya suami gitu. suka, terus akhirnya aku mulai percaya diri lah, oke lah ini suamiku aja suka. Akhirnya aku terus bikin, aku kasih juga ke teman-temanku, ternyata responnya baik. Banyak sih cerita lucunya di balik sebelum aku sampai sekarang ini sih, banyak cerita lucunya. Kalau bercerita salah satunya gimana tuh, Bu? Setelah suamiku suka, akhirnya aku kasih ke teman-temanku yang mungkin mereka belum pernah nih nyobain kroket atau sebenarnya kroket dan bitter ballen itu adalah satu adonan yang sama. Oke. Cuma bedanya kroket itu lebih besar, panjang. Kalau si bitter ballen tuh bulat kecil-kecil. Nice, yes. Jadi aku kasih dulu ke teman-temanku, responnya ya seperti yang aku bilang, ternyata Belanda kok ada rasa ininya ya, di kita nggak ada yang enak segala macam. Jadi itu tuh sama aja kayak strategi pasar ya. Betul, betul. Buat aku saat itu. Jadi ternyata produk maksudnya si kroket Belanda dan bitter ballen ini ternyata buat orang Indonesia pun, tapi saya nggak Masuk suka ya, gorengan gitu. ya kan. Iya, betul, betul. Oke, akhirnya
Setelah langkah itu aku dapet, aku coba nih ke langkah selanjutnya. Teman-teman suamiku dong yang orang Belanda. Oke. Kira- Jadi saat itu sudah ada banyak dukungan ya dari teman-teman, keluarga Sudah juga banyak, gitu. ya, udah banyak Jadi dukungan. jadi tambah ini ya percaya diri Tambah ya gitu. percaya diri. Betul sekali. Iya. Nah dari situ apakah Ibu sudah ada visi nih untuk membawa jajanan tradisional ini lebih lagi gitu, lebih ke pasar luas gitu ceritanya? Iya, jadi setelah aku sudah yakin, ini yang cerita lucu lagi, kan aku bawa ini Bitter Ballenku ke grup teman-teman dia yang orang Belanda. Saat itu kebetulan ada satu chef dari Belanda, dia datang ke Indonesia, ke Jakarta. Dia bilang, Lia, kalau aku tantang kamu gimana? Dia bilang gitu. Ditantang. Wajib kan dong ya. Wah, orang Belanda nantang makanannya sama orang Indonesia. Iya, Aku betul, bilang, betul. oh oke, kenapa enggak gitu. Dan akhirnya tantangnya itu dengan, jadi Bitter Ballen ini dia nggak tahu ini punya siapa yang nyobain, jadi pakai blind competition ya, pakai ditutup. Akhirnya aku yang ternyata dapat suara terbanyak. Oh, Tambah oke. pede lagi. Makin pede Jadi lagi di situ. visiku lebih pengen, oh ini bisa nih kayaknya ada peluang bisnisnya. Setelah ternyata orang kita suka, komunitas Belanda juga suka, akhirnya aku naik ke step selanjutnya. Sebelum memutuskan mau apa nih ke depannya. Aku akhirnya mulailah ikut bazar. Oke. Bazar. Dari bazar-bazar itu akhirnya aku dapat kontak, jadi dia telepon aku dari kedutaan Belanda. Oke, luar biasa. Dari kedutaan Belanda. Luar biasa guys, tepuk tangan dulu dong kedutaan Belanda loh. Thank you. Itu luar biasa sekali Iya, itu Bu. dari kedutaan Belanda bahwa aku harus kasih sampel ke mereka untuk acara European Day. Jadi European Day itu Uni Eropa ya, dia berkumpul harus membawa dan mewakilkan makanan dari negaranya dia. Oke. Dan aku akhirnya terpilih bahwa Bitter Ballenku itu mewakili dari negara Belanda. Wah, luar biasa. Di situ aku tambah, oke. Kalau boleh tahu itu sepertinya berapa pitches Ibu yang dibutuhkan sama mereka itu untuk acara itu? berapa banyak? Berapa banyak gitu? Berapa banyak ya saat itu kalau nggak salah 2.500 pieces sampai 3.000 kalau aku nggak salah ya. Luar biasa. Banyak banget. Oke, tapi aku penasaran juga nih Bu, kenapa namanya itu jadi leker gitu? Leker itu artinya enak. Oke. Snacks itu cemilan ya. Oke, jadi cemilan enak gitu Cemilan ya, dalam enak. bahasa Betul, Belanda dalam gitu, bahasa luar Belanda. biasa. Jadi nggak ada nama lain gitu yang kayak apa gitu nama Belanda ya, kayak teman-teman apa kalau nama Belanda ya? Lupa Apa lagi. ya? Kalau nama Belanda kan pasti unik-unik tuh Bu, Iya. itu ya Bu ya, karena jadinya leker ya, lebih Leker. gampang diingat juga mungkin ya. Kayaknya leker itu juga kayak familiar ya sama orang kita. Jadi bisa teringat leker. Betul, betul. Kalau leker yang kita itu kan kayak semacam Kue martabak leker. gitu ya. Iya, kue Karena leker. aku bazar dengan nama leker, dia bilang, saya minta kue lekernya ya. Gitu aku bilang, oh bukan, itu bukan kue leker. Salah ya, bukan yang Ya, itu ada, gitu. ada juga. Biasa, luar biasa. Nah, tadi udah ceritain ya berarti dari awal kedutaan Belanda itu berarti ditelepon langsung ya Bu ya, luar biasa gitu. Apakah ada nggak sih momen yang menjadi titik dalam bisnis Ibu gitu, momen yang saya sedih dulu deh, kalau ada yang sedih boleh diceritain gitu. Sedih sih alhamdulillah nggak ada sih ya. Cuma banyak untuk memperbaiki produk aku sampai sekarang ini memang seperti membuat adonan, karena Bitter Ballen itu kan dari adonan harus dibulatin. Itu kita harus tahu supaya si adonan itu saat digoreng dia nggak pecah. Berarti ada tantangan tersendiri ya begitu. Tantangannya seperti itu, kita harus cari. Dan saat itu karena kita tahu, karena semakin aku percaya diri bahwa ternyata marketnya ada, jadi akhirnya dan peluang bisnisnya ada, karena saat itu baru satu pemain yang memiliki izin edar dan halal itu. Oke. Makanya kita pengen bisa juga dikenal di seluruh Indonesia lah kalau bisa. Iya betul.